Puji Tuhan, yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 36. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu sejenak, satu dulu. Baik, kita akan mengawali ibadah kita dengan penuh sukacita. Maka dari itu, kita angkat lagu pujian dengan judul Mari Kita Bersukaria. Baiklah adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah Ibu-Mu masih dapat melakukan ibadah Tuhan. Berkati Tuhan hati dan pikiran kami agar senantiasa ke dalam hadirat-Mu. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang lain yang sedang melaksanakan ibadah Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan ampunilah dosa kami baik kita sengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita lanjut ibadah kita. Kita angkat lagu pujian dengan judul Dari Terbit Matahari. Baiklah adik-adik, kakak kasih waktu 3 menit untuk adik-adik di rumah berdoa masing-masing. Videonya boleh dijeda, nanti selesai berdoa videonya dilanjutkan kembali. Anak
Anak-anak sekolah minggu HKI adalah generasinya Kristus. Bener nggak, Kak? Benar Kak Jessica. Ya, pastinya ya. Nah, karena kita adalah generasi Kristus, maka kita harus hidup dan bertumbuh untuk melayani Kristus. Maka dari itu, kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat lagu pujian dengan judul Generasi Bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan saat senang hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan saat senang hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, batu tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab ku hanya bagi Oke adik-adik, hukum Taurat kita untuk minggu ini diambil dari hukum Taurat ke-9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pita ke-9. Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Anak sekolah minggu kita memang adalah anak-anak kecil, namun tidak menutup kemungkinan mereka dapat menjadi terang dimanapun mereka berada. Maka dari itu, kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat lagu pujian dengan judul Kecil Bersinar. Aku dipilih Tuhanku dari anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar terangnya. Hikmat dan kemuliaan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Mu karena aku kecil Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini. Sebelumnya, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih dahulu Amang mau menyapa nih. Adik-adik, gimana kabarnya? Sekali lagi, gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap ya. Baik, firman Tuhan bagi kita, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo semua buka Alkitabnya. Kita buka di Perjanjian Baru ya. Di kitab Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai 36. Amang akan bacakan, adik-adik ikuti ya.
pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Allah akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini disebut dengan Minggu Advent. Nah, adik-adik tahu nggak Advent itu artinya apa? Advent itu artinya masa atau waktu di mana kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa kira-kira yang nungguin nih? Kira-kira kapan ya Tuhan itu akan datang lagi? Siapa yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya. Ayo, yang angkat tangan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, kalau dulu 2020 tahun yang lalu, Yesus itu kan lahir ke dunia menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, dia akan datang lagi kedua kali. Nah, tugas kita untuk menantikan Yesus kedua kalinya untuk datang, tugas kita adalah kita harus rajin berdoa, terus kita harus rajin melakukan yang baik, terus apalagi ya, kita harus menolong orang tua, dan banyak lagi hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Nah, kita bisa melihat tadi bagaimana Yesus akan datang ke dunia ini. Kira-kira kita bersuka cita enggak ya? Adik-adik harusnya bersuka cita, ya. Nah, jadi tema kita kan memuji Tuhan. Berarti orang yang menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, dia harus memuji Tuhan dalam hidupnya. Memuji Tuhan itu dengan apa ya? Dengan berdoa. Nah, Amang mau tanya, adik-adik yang berdoa itu siapa aja ya? Nah, Tuhan menginginkan semua adik-adik itu harus rajin berdoa. Berdoa ketika bangun tidur, ketika mau belajar online, ketika mau makan, ketika mau tidur lagi, atau hal-hal yang lain, mendoakan orang tua, dan banyak. Kemudian selain berdoa kita ngapain? Mengikuti ibadah sekolah minggu. Waduh, sayang ya, kita nggak bisa ibadah lagi dengan kakak-kakak sekolah minggunya. Siapa yang rindu sama kakak sekolah minggu? Ayo angkat tangan. Ya, kakak-kakak sekolah minggunya juga tadi bilang sama Amang, mereka juga udah rindu sama adik-adik ini. Makanya kita kan kalau bisa nanti akan merayakan Natal, ya. Sedang direncanakan supaya adik-adik bisa bernatal lagi. Nah, siapkan hatimu, berdoalah kepada Tuhan supaya semuanya sehat, sehingga kita bisa bernatal, memuji Tuhan, bernyanyi bersama,
dan kita menyambut lagi, menyongsong kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, memberikan keselamatan bagi kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus sudah datang ke dunia ini, apa yang mau kita persiapkan? Kita mau mempersiapkan hati kita, kehidupan kita, sifat kita, tidak menjadi anak yang suka melawan, tidak menjadi anak yang suka bikin ribut, tidak menjadi anak yang suka bikin dosa. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita hidup benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita bagaimana nanti supaya ketika Tuhan datang, Tuhan akan bersuka cita melihat adik-adik yang hidup di dalam Tuhan. Nah, Amang mau bertanya, kira-kira siapa saja di sini yang rajin membantu orang tua? Nah, itu juga perlu. Kira-kira siapa di sini yang tidak nakal sama kakak atau abangnya? Siapa di sini yang tidak nakal sama adiknya? Nah, harapan kita, adik-adik yang mengikuti ibadah ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mendengarkan perintah orang tua, anak-anak yang mengingat ajaran kakak-kakak sekolah minggunya. Sehingga nanti ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, anak-anak yang dikasihi Tuhan ini akan sampai kepada kasih Tuhan, akan menjadi penghuni-penghuni surga, ya kan? Lagu sekolah minggu kan mengatakan upahmu besar di surga. Nah, kalau upah kita besar di surga, berarti kita menjadi anak-anak pewaris kerajaan surga. Nah, untuk itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mulai sekarang mari kita persiapkan lagi hati kita persiapkan hidup kita berdoa senantiasa sehingga kehadiran Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita akan merayakan ulang tahun Yesus Kristus, ulang tahun kelahiran Tuhan kita. Apa yang mau kita kasih kado kita? Ayo, kira-kira kalau Yesus yang ulang tahun, kalau Tuhan yang ulang tahun, kado kita apa ya? Kan kalau kita teman kita yang ulang tahun, bisa kita kasih kue, kita kasih mainan, kita kasih jam tangan, kita kasih bunga, kita kasih coklat. Nah, kalau Yesus Kristus yang berulang tahun, apa yang akan kita berikan? Yang kita berikan adalah hati kita, yang kita berikan adalah waktu kita, yang kita berikan adalah kehidupan kita hidup di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan kado kita kepada Tuhan. Sehingga ketika nanti Tuhan datang, Dia akan melihat, wah, anak-anakku ini anak yang baik, menyediakan kado terindah kepada Tuhan. Jadi kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan merayakan Natal dengan sukacita di keluarga kita, di gereja kita, dan kita menjadi anak yang terberkati. Hiduplah dengan memuji Tuhan, hiduplah dengan bernyanyi kepada Tuhan, hiduplah dengan berdoa kepada Tuhan, sehingga kemanapun kita melangkah, adik-adik menjadi anak yang terberkati. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan anak-anak-Mu Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dan merayakan hari kelahiran-Mu ke dunia ini. Untuk itu Bapa, berkati anak-anak-Mu, biarlah mereka sukses, biarlah mereka sehat, demikian juga orang tua dan saudara-saudara mereka, dan juga kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Sungguh luar biasa ya firman yang boleh disampaikan oleh anak pendeta kita tadi. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memampukan kita dan adik-adik sekolah minggu untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Yuk, seperti biasa kita bilang makasih dulu ya sama Omong Pendeta kita. 1, 2, 3. Terima kasih Omong Pendeta. God bless you. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi dengan judul lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan syukur kami kepadamu melalui lagu-lagu pujian dan doa yang kami naikkan padamu. Pada saat ini Tuhan, kami mau membawakan berbagai hal di hadapan-Mu karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang selalu mendengarkan doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu karena Engkau masih memberikan kami sampai saat ini kesehatan dan sukacita. Di masa-masa ini seharusnya kami sudah merayakan hari Natal, tetapi pada saat ini kami belum boleh melakukannya, dan mungkin di hari yang akan datang. Kami mohon kepadamu, berikanlah suasana yang baik bagi kami. Matikanlah segala virus-virus yang ada di bangsa dan negara kami ini, terutama di Pangkalan Kerinci ini, agar kami boleh merayakan Natal ini di hari yang akan datang, di minggu depan. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu semuanya dimanapun berada, terutama anak sekolah minggu HKI Pangkalan Kerinci. Tuhan kiranya tetap menjaga dan memelihara mereka dimanapun mereka dan apapun yang mereka lakukan. Biarlah mereka tetap takut akan Tuhan, mereka tetap dalam perlindungan-Mu, karena Engkaulah Tuhan pelindung kami yang sejati, penyelamat kami yang sejati. Pada saat ini Tuhan, kami mohon juga di hadapan-Mu, berkati anak-anak sekolah minggu dengan hikmat dan bijaksana, karena mereka tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar dari gurunya, tapi melalui online. Tambahkanlah keseriusan bagi anak-anak-Mu, berikan kesadaran dan kemampuan untuk mencerna semua pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, agar mereka menjadi anak sekolah minggu yang cerdas dan berbudi luhur di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat kakak-kakak guru sekolah minggu, tambahkan hikmat dan bijaksana bagi mereka, dan kuasa-Mu agar mereka dapat membimbing anak sekolah minggu ke dalam jalan-Mu yang benar. Berkatilah semua pelayanan yang boleh dilakukannya, baik melalui ibadah, melalui video, ataupun dengan kunjungan-kunjungan yang diadakan. Tuhan yang memberkati. Jadikanlah semuanya menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu. Berkati juga orang tua kami Tuhan, agar mereka tetap sehat dan bersukacita membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan lindungi, selamatkan semuanya, berikan hikmat agar mereka dapat mengatur bangsa kami untuk bisa lebih cepat bebas dari COVID ini. Kami juga berdoa untuk seluruh orang Kristen. Kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita di bulan-bulan Desember ini untuk merayakan Natal sekalipun tidak semeriah biasanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Harapan dan doa kami, berkatilah anak-anak-Mu semua, anak-anak sekolah minggu, masa depan dan kesehatannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah jangan lupa persembahannya dilipat dengan rapi, bukan digulung-gulung ataupun diremukkan. Yuk kita kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengangkat lagu pujian dengan judul Segala Puji Syukur.
adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita dan mengakhiri ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Minggu Advent adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.